Mulai panik kan? Mulai panik terlihat nih para gerombolan panci-panci. Gerombolan yang selama ini paling vokal menyerang Jokowi kini disebut mulai kehilangan arah setelah isu penangkapan makin menguat. Satu persatu mulai saling lempar pernyataan. Sementara publik menilai arah kasus ini mulai terlihat jelas. Yang dulu paling lantang sekarang justru mulai terlihat gelisah. Siapa mereka itu? Ya tentu saja gerombolan para panci ini. Apakah ini pertanda babak akhir sudah dimulai? Saya mesti jelasin juga apakah dia seorang gak ngerti hukum pengacara. Semuanya dia katakan ahli telematika, sertifikat nggak punya. Nggak ngerti dia. Dia bilang hukum nggak punya juga. Ya poinnya mereka ini adalah panik, sepanik-paniknya. Ya. Saya rasa mereka sudah tahu itu ada P21 ya. Makanya itu mereka semua menyusun semua tentara-tententara mereka, pasukan-pasukan mereka, ada yang di Bareskrim, nanti ada yang di KIP ya. Termasuk jalan terakhir jalan terakhir ya. Tapi karena mereka ini tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk dipertaruhkan. Kalau ya mereka mempunyai alat bukti, P21 itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kalau kita lihat, ketawa tidak ada alasan untuk tertawa. Ketawa ini merupakan ketawa kepanikan. Gak ada yang lucu, tapi ketawanya ngakak. Ini tanda-tanda gelisah di dalam hati. Membuka, membongkar ya sampai level yang sekecil-kecilnya setiap mendongeng artefak lagi. yang ada pada 709 dokumen itu. Mendongeng lagi ya. 6 saksi. Ya, ini 709 dokumen ini nanti kami akan mintakan satu demi satu yang memang hak kami sesuai dengan undang-undang ya Pak. Nanti kita akan konversikan di tempat lain ya. Ini dulu ya. Kemudian 130 saksi dan 25 ahli ini juga nanti akan menjadi bahan pertanyaan. Mungkin ribuan pertanyaan yang akan kami sampaikan kepada mereka. Saya yakin mereka tidak akan sanggup untuk memberikan jawaban yang ngawurnya kumat dia. Ngawurnya kumat. Jadi ini mengkhawatirkan sekali sebab kalau kita nggak segera bersama-sama memikirkan bagaimana cara menuntaskan kasus ini ya. Gimana? Ini bukan soal kami lagi, ini soal negara. Soal negara. Dokter Tifa bukan soal Pak Dok. Aku jadi ingat ketika Dokter Tifa bilang di Komnas HAM dulu, dia bilang begini, ini akan ricuh, akan gaduh. Ternyata tidak ada kegaduhan apa-apa karena memang rakyat tidak mendukung mereka dan sudah fakta rakyat tidak mendukung mereka. Contohnya tidak ada kegaduhan apa-apa ketika Dokter Tifa ngomong ngawur seperti itu. Kan lucu jadinya. Kasus pencemaran nama baik yang menyeret Roy Suryo dan kawan-kawan kembali menjadi sorotan. Ketua Umum Relawan Kami Jokowi Gibran, Rasman Arif Nasution, mendesak Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta agar segera memproses perkara tersebut hingga ke tahap persidangan demi kepastian hukum. Desakan ini muncul setelah kasus yang berkaitan dengan tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 Joko Widodo itu dinilai berjalan terlalu lama tanpa kejelasan sidang. Rasman menegaskan, jika berkas perkara telah dinyatakan lengkap atau P21, maka kejaksaan harus segera melimpahkannya ke pengadilan. Rasman menyoroti lamanya penanganan kasus ini. Berlangsung lebih dari 2 tahun sejak laporan resmi dibuat pada April 2025. Menurutnya, proses hukum yang berlarut-larut justru menimbulkan ketidaknyamanan bagi pihak yang terlibat dan ketidakpastian di tengah masyarakat. Lebih lanjut, Rasman menyebut bahwa Jokowi siap membuktikan keaslian ijazahnya secara terbuka di pengadilan, mulai dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Memang mantap betul kata Bang Rasman ya. Aku paling suka Bang Rasman ini sekarang ya. Biar nggak kayak gini, dan mukanya ngeselin banget ya. Juga apakah dia seorang gak ngerti hukum pengacara. Semuanya dia katakan ahli telematika, sertifikat nggak punya. Nggak ngerti dia. Dia bilang hukum nggak punya juga. Ya poinnya mereka ini adalah panik,
sepanik-paniknya. Apalagi Ya, saya rasa mereka sudah tahu itu ada P21 ya. Makanya itu mereka semua menyusun semua tentara-tentara mereka, pasukan-pasukan mereka, ada yang di Bareskrim, nanti ada yang di KIP ya. Termasuk jalan terakhirnya ke jalan terakhirnya. Tapi karena mereka ini tidak mempunyai alat bukti yang sah untuk dipertaruhkan. Kalau ya mereka mempunyai alat bukti, P21 itu bukan sesuatu yang menakutkan dan mereka akan mempersiapkan. Karena ini tidak mempunyai alat bukti, kayaknya dia boncos menurut dia. Karena apa sudah dikatakan oleh Refli Harun, ya kan mengatakan bahwasanya ya kalau ya dilanjutkan ke pengadilan pasti pakai rompi. Pasti pakai rompi kuning yang sebentar lagi bakal dipakai sama golongan panci ini. Kita lihat tuh cengengesan congornya begitu gitu ya. Kok mudah banget ketawa, Pak? Sarapnya sudah pedot kali ya. Makanya saya heran dulu kenapa dia kok jadi menteri. Mantan teman saya itu ya, 1R kan ada 2R ya. RRT itu kan ada 2R, ada 1. Mantan teman katanya. Si Omong. Justice. Mantan teman saya itu ya, 1R kan ada 2R ya. RRT itu kan ada 2R, ada 1T. Si Omong itu ya. Jadi sebenarnya saya ketika pertama kali bertemu dengan yang bersangkutan tanggal 15 April 2025 di ruang 109 Fakultas Kehutanan UGM, sebelumnya saya juga searching dan mencari tahu siapa dia, dan dari yang saya dapatkan di internet memang meyakinkan sekali ya, terutama karena di LinkedIn ada, di beberapa situs, dan terutama yang membuat saya yakin mulai backgroundnya dia itu adalah di Universitas Mataram, di Unpram itu ada gitu. Ketika kita searching atau googling dengan nama yang bersangkutan tuh langsung keluar namanya ya, dengan segala macam riwayat pendidikan. Lalu kemudian juga daftar referensi yang dibuat, daftar jurnal yang dibuat, dan sebagainya. Itu yang membuat saya yakin. Nah, jadi ya udah dengan keyakinan itu, maka saya juga jadi percaya gitu kan. Saya juga semua juga gitu ya. Kita sama-sama dengan sebuah etikat baik, dengan sebuah goodwill yang kita percaya, lalu kemudian membuat kami menjadi satu tim gitu kan. Nah, tanpa saya sadari bahwa ternyata kita ini ternyata ditipu ya. At least itu. Kok bilangnya ditipu? Kok bilangnya ditipu, dokter abal-abal yang katanya sekolah nggak tamat nih. 15 April 2025 itu. Tapi ini memang juga masih menjadi sebuah hal yang perlu juga dilakukan pengkajian secara jelas gitu. Kita tidak bisa mengandalkan hanya dari satu source aja. Emangnya kenapa kalau semuanya Bang Rismon itu sudah berpihak pada Pak Jokowi, malah dicari-cari legalitas daripada Pak Rismon, sekolahnya ngapain ini cari-cari, fokus dulu ke itu, ke kasusnya, ke ijazah Pak Jokowi, malah cari-cari kesalahan orang lain. Saya juga sudah sampaikan pada beberapa waktu yang lalu bahwa saya mungkin akan ke Yamaguchi Jepang ya. Ngapain? Memberikan, mencari data faktual tentang riwayat pendidikan yang bersangkutan ini. Kenapa nggak dari dulu, tiba-tiba malah sekarang mencari-cari kesalahan? Untuk apa? Untuk apa? Kalian itu fokus aja ke ijazah Pak Jokowi, jangan mencari-cari kesalahan. Parah kali, dendam ya. Takut sama Pak Rismon ya, aduh. Nah, kali ini kemarin ada Dr. Tifa kembali menempuh pembuktian keaslian dokumen ijazah, kali ini melalui Komisi Informasi. Pertanyaannya, emang bisa KIP ini memutuskan asli tidaknya ijazah seseorang? Oke, tapi pertama-tama yang ingin saya sampaikan, harusnya saya di sini itu dengan banyak hadiah. Panci-panci gosong, panci anti gores, karena tuh termol-termol tuh kemarin tuh pada minggu ini itu akan SP3 minggu ini akan P21. Kalau enggak kita
kasih dia apa Panci termasuk tuh Aniasa tuh. Kan belum lewat nih, masih hari Sabtu sama Minggu. Main aja ini udah berapa jam lagi gitu loh. Balik lagi pertanyaannya. Prediksinya bohong, prediksinya lepas semua, bolong semua. Oke, pertanyaannya kenapa kami mengajukan ini? Nah, ini pertama kali saya sampaikan kemarin di konferensi saya baru belum saya print. Jadi artinya gini, kita kan kemarin menantang ya. Jadi artinya menantang dengan halus, menantang dengan pembuktian itu harus 3C. Oke. Clear clean dokumen. Jadi dokumen-dokumennya itu harus dokumen yang asli, dokumen yang bersih ya. Betul lah. Bukan bikinan pasar pramuka. Kemudian clear prosedur. Prosedurnya juga harus detail, jelas. Kemudian juga ada yang namanya credible witnesses. Itu akan bisa dicapai kalau itu dengan pembuktian yang ada di KIP. Kenapa? Kita sudah teruji sekarang. Kemarin yang namanya Pak Dr. Bonatua itu berhasil membuktikan bahwa yang namanya ijazah Jokowi yang asli tidak ada. Tidak ada, karena dicari di mana-mana KIP hanya mengeluarkan salinan-salinan saja. Dan itu sudah terbit bukunya loh, bukunya ilmiah. Artinya apa? Insya Allah yang ada di KI ini, pertanyaan Mbak Otri tadi, itu akan membongkar semua dokumen-dokumen termasuk 709 Emang dokumen. bisa? Bisa. Dari mana landasannya, Mas Roy? Landasannya adalah Undang-Undang Nomor 14 tentang keterbukaan informasi publik. Saya kebetulan buat undang-undangnya juga gitu. Jadi artinya ikut buat. Itulah cara. Ya, tapi kan kalau ijazah berbeda, Mas Roy. Ijazah berbeda. Selama ini yang misalnya dihitamkan atau orang yang misalnya ada orang yang sangat tidak negarawan nih yang nggak mau menunjukkan ijazahnya. Bongkar pakai KIP. Akhirnya kan terbuka itu. Sekarang semua terbuka ya, ke KPU Jakarta, ya, KPU. itu kan permasalahan beda tuh untuk membuka dan akhirnya KIP menyetujui agar KPU membuka. Nah, sekarang Anda meminta untuk KIP membuktikan keaslian ijazah seseorang, ijazahnya Pak Jokowi. Dokumen, bukan ijazah. Dokumen. Emang kan, bisa di situ, Mas? Harus bisa, karena itulah tujuan diadakannya Komisi Informasi. Sekali lagi, saya termasuk orang yang buat undang-undang, itulah lembaga itu dibuat untuk tujuan itu. Oke, nah sebelumnya kan kalau dari Bareskrim sendiri sudah sudah mengumumkan bahwa ijazah Jokowi ini Kasih paham Pak Rasman, Pak Andi Asman. sekarang ini lagi-lagi kubunya Mas Roy dan juga Dr. Tiva mengambil jalan baru, jalan ninja kali ini ke KIP. Emang bisa itu membuktikan ijazah seorang asli atau enggak, Mas? Ya, Mbak Otri aja juga menanyakan itu kan. Apakah bisa? Mana bisa kalau membuktikan ijazah Pak Jokowi di KIP itu? Kenapa nggak bisa? Ya, KIP apakah badan hukum ya, pengadilan bisa membuktikan orang nggak baca kan? undang-undang nggak usah ya. Jadi kalau kita kembali lagi apa yang dilakukan jalan ninja, ini pertanyaan yang benar ya, nggak ngerti jalan ninja gitu karena semua jalan itu sudah tertutup buat mereka. Ya, jalannya sudah tertutup. Jadi mencoba untuk mengulur waktu gitu loh. Jadi ya? Anda anggap sebelum P21 ya, sama kejaksaan sebelum ditahan akan ada aja jalan-jalan. Ya, dia akan membuat seperti itu. Semua pun akan Diam lo, Roy. Pokoknya gini, ya mau sekarang kejaksaan sudah, menurut saya itu pasti sudah menyerahkan juga kepada Polda Metro karena sudah 2 minggu ya untuk hasilnya itu. Dan juga Kombes Budi kan sudah mengatakan ya kan, ya dalam waktu dekat ini ya segera ya kan, ya sabar-sabar aja. Minggu kan hari ini kan banyak libur nih. Ya kan, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Libur kepepet ya. Libur kepepet banyak kan. Kita lihat aja nanti seperti apa ya endingnya minggu depan bagaimana. Oke. Nah, tapi kalau misalnya sambil menunggu P21, Anda kan kemana sudah ke KIP, sudah tahu jadwalnya diterima atau enggak? Oh, dengan terbitnya akta ini, ya artinya dengan terbitnya akta registrasi sengketa ini, itu adalah sudah akan dijadwalkan untuk disidangkan. Kapan? Ini nanti akan diberitahu karena yang penting ini terbit. Kalau kecuali ini nggak terbit, ya ini terbit. Artinya gitu. Dan kalau dengan pengalaman kami membersamai Pak Dr. Bonatua, membersamai Bon Jowi ya, bongkar Jokowi. Ya insya Allah kalau KPI itu perkara kecil untuk membongkar gini. Semua terbuka deh. Semua menang kita di KIP. Kecuali yang bukan menang. Katanya yang belum menang itu yang banding UGM. Itu pun sebentar lagi UGM harus membuka. Oke, artinya kalau misalnya tadi Mas Roy punya keyakinan dan akhirnya disambut, akhirnya KIP harus bisa ditunggu menentukan. ini. Begitu Bang Adi yang Anda lihat berarti nanti ini kalau misalnya hasilnya berbeda nanti dengan hasil uji lapor ijazah Jokowi di lapor Bareskrim, berarti artinya ini gimana dong? Enggak, itu kan haknya dia saja. Kan dia selalu suatu pembenaran aja yang terjadi. Ya kan, yang saya kembalikan lagi gitu. Maksudnya? Persis. Jadi kalau kita lihat, yang kan kalau semua ya, ini loh, Audrey, ini. kalau kita mendaftarkan suatu sengketa, nggak mungkin ditolak. Betul nggak? Dipelajari, dikasih itu dulu, diperiksa semua kan. Wah, ini sesuai dengan kaidahnya nggak?
Kalau enggak ya KIP udah. itu nggak pernah kalah kita. Oke. Jadi ada keyakinan bahwa tidak akan Tidak akan. diterima, oke, tapi kemudian Diterima oke, apakah dia akan diteruskan dilanjutkan keburu P21? KIP itu. Nah kalau udah keburu P21 siap-siap aja. Nggak mungkin Yang kalah penting kita. begini adalah mempersiapkan ya alat buktinya itu yang nanti di pengadilan untuk itu. Nanti kalau masuk tahap 2, apa kita dilanjutkan? Tidak akan dilanjutkan untuk kalau misalnya itu masuk. Kan justice. Aduh, Roy. Malah sampai minta perlindungan KIP. Aduh, gimana sih? Hah? Segala ada kejelekan ataupun yang ya anggaplah sedikit kesalahan cuman dari kata-kata aja yang ada di profilnya Bang Andi Aswad. Dijadiin bahan juga sama dia. Kalau nggak ada ketukan palu di pengadilan nanti, maka asas kepastian hukum nggak akan dapat. Yang kedua, asas keadilan itu harus terpenuhi. Dua-duanya akan dapat. Tim Mas Roy sebagai orang yang tersangka, Pak Jokowi dalam hal ini sebagai korban difitnah, itu akan mendapat keadilan. Jadi Jokowi asas keadilan itu akan rakyat, putus Jokowi korban ketika gimana ada sih? ketukan palu. Yang ketiga, asas hukum, asas manfaat. Republik ini harus diberikan manfaat hukum dari kebebasan Relawan itu berpendapat. ada manfaatnya nggak? Kebebasan berpendapat Ada, artinya kan? Anda berhak menuduh bahwa itu palsu. Tapi pada sisi lain, Pak Jokowi punya hak pribadi untuk Mbak, di relawan nggak ada mempertahankan isinya nama nih. baik dan martabat beliau. Nggak ada isinya Jadi di relawan. situ asas manfaat harus pendidikan ini harus proses ini harus memberikan pendidikan hukum pada generasi muda bahwa setiap bibir Anda yang salah ya, yang memfitnah, menodai hak harkat martabat seseorang, Nyerocos aja. makanya nanti Nyerocos. menjadi pembuktian. Kalau nggak ada ketukan Bisanya nyerocos ya. Ngomong ketawa marah, diulang-ulang terus kali itu. Aduh, biasa minus LCD-nya gitu rusak mungkin. Saya beruntung dimaafkan Pak Jokowi. Itu belum tentu juga mereka minta maaf dimaafkan kok. Jangan GR juga. Tadi aja nggak mau mengakui bahwa itu ada watermark dan emboss kok. Bagaimana kita percaya yang lain? Padahal nanti itu akan ditelanjangi setelanjang-telanjangnya dan datanya ya ada di digital forensik, bukan versi terkompresi di akun X, tetapi scan itu jauh lebih detail scan itu, dan itu tegak lurus terhadap observasi. Artinya apa? Tidak ada variabel pergeseran dan rotasi yang ditertawakan dia ya. Dia sudah mencoba untuk menyadarkan, tapi ya terserah lah. Udah biarin aja. Kan yang saya jadikan sebagai sebuah Aduh, tuh lihat tuh, kan di mana-mana dia ini cari ini informasi data. Padahal ternyata terkadang tuh nggak tahu dia dapat dari mana gitu ya kan. Tapi Bang Rismon yang dibilang tadi disuruh bilang palsu sama mereka tuh ya. Untung Bang Rismon sudah betul-betul menjadi orang yang waras ya, kembali ke jalan yang benar. Mudah-mudahan yang di langit mengizinkan kita itu bahwa Jokowi alias Mulyono alias Mukidi Joko Brek akan berakhir hidupnya di penjara, insya Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tambah tua, tambah stres aja nih ya kan, nih orang, ya Allah. Udah tua, bukannya memperbanyak istighfar, mendekatkan diri kepada Allah, nih malah nyinyir nih, hakiki hidup cuman sekali. Weh, jadi orang yang baik, jangan kayak gini mulu ya kan. Seorang Amin Rais, seorang tokoh besar, saya ingatkan untuk jangan lagi kayak bicara kayak anak-anak, kayak preman pasar kaki 5 begitu. Saya ingatkan, banyak orang antri itu untuk apa? Jadi banyak orang antri untuk sentil kupingnya. Saya udah cuci tangan saya dari dunia begitu. Saya sekarang udah banyak berdoa. Jadi saya pesan buat Pak Amin Rais. Tapi saya marah sama Bapak bicara kayak premanisme, kayak orang yang nggak intelektual, kayak bukan tokoh. Kayak bukan tokoh emang. Dipanutin oleh Indonesia.
Terima kasih. Ya. Iya, kayak bukan toko dia tuh ya. Makin hari makin mencela-mencela, makin gak karuan. Permintaan ya, bukan lagi permohonan tapi maksudnya penegasan permintaan untuk kasus ini di stop. Itu adalah karena ini sebenarnya adalah hal yang harus dilakukan oleh hukum di Indonesia. Ya ini kan bukan objek penelitian. Kan sudah menghina saya sehina-hinanya. Sudah menuduh ijazah itu ijazah palsu. Sudah merendahkan saya serendah-rendahnya. Ya nanti dibuktikan lewat proses hukum. Nanti akan kita lihat di proses di pengadilan seperti apa. Isu lain, Roy Suryo, Dr. Tifa minta kasus pencemaran nama baik ijazahnya Jokowi dihentikan, itu bagaimana? Saya tanya kembali, alasannya untuk dihentikan kenapa? Saya tanya balik, ya kan? Iya. Saya tanya balik, apa alasannya untuk dihentikan? Betul Pak, apa alasannya dihentikan? Kalau diberhentikan yang jelas kasus ini memang berarti tidak ada kepastian sama sekali, ya kan? Lanjutkan Pak, laporkan. Logikanya, beliau ini tersangka, ya kan? Kemudian minta RJ ke Polda Metro Jaya, ke penyidik, karena kewenangan ada di sana. Tetapi harus mohon maaf kepada yang dituduh pada saya maafkan. Masa yang kita yang dituduh malah memberi duit, logikanya gimana sih? Yang tersangka beliau sini kita maafkan, kok saya masih memberi duit, itu gimana logikanya? Harusnya beliau yang tersangka itu memberi duit ke saya supaya dimaafkan. Logikanya seperti itu. Nah, ayo lo. Aduh, bagus Pak, mantap. Kita diajarkan mengenai peradaban dan budi pekerti dari orang tua dan juga dari sekolah kita. Dia katakan ada cebok itu kan konotasinya sangat luar biasa kotor. Ya memang congornya begitu. Ngomong ini nggak boleh ngomong gitu. Jadi, Mas Aiman, saya protes. Ini harusnya boleh ini KPI harusnya protes. Tapi saya ngomong congor boleh. enggak. Loh, nggak boleh kalau ngomong congor itu nggak boleh, Pak. Nggak bisa. Itu bahasa Jawa. Enggak, congor itu bahasa Jawa, artinya mulut yang sangat kasar. Enggak. Ini protes ini di KPI harus memprotes tidak. Udah, nggak boleh ini. Ini nggak boleh. Udah. Kalau nggak boleh, udahlah. Dia mengejek orang, bilang ceboker. Kan konotasi juga dia itu jelek, bilang ceboker. Nih Aiman ini gak adil nih kalau kayak gini ya kan. Dasar stres. Ngomongin orang mau dan saya naik jidatnya, giliran diomongin marah-marah, teriak-teriak.